pujian kembali, Ku diberi kuasa dari Raja yang mulia. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Puji nama Tuhan, di sore hari ini kita kembali akan mengikuti belajar bareng Kitab Kejadian. Pelajaran Alkitab berseri bersama saya Pendeta Yesaya Siombing dari GPG Wonosobo. Mari sebelum kita akan belajar firman Tuhan lebih lanjut, bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri kepada kami di sore hari ini Tuhan. Di tengah segala aktivitas kesibukan kami menyediakan diri kami untuk belajar firman-Mu. Bukalah hati kami, pikiran kami, mampukan kami Roh Kudus mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk di episode yang ke-60, yang mana saya memberikan satu judul penghormatan terakhir. Kalau kita mendengar kata penghormatan terakhir, seringkali yang menjadi satu peristiwa yang mengingatkan kita adalah ketika peristiwa ada yang meninggal atau saat di rumah duka dan lain sebagainya. Dan ini berhubungan dengan teks yang akan nanti kita baca tentang Sarah yang tutup usia. Di waktu yang lalu kita belajar di Kejadian 22 bagaimana iman perlu diuji. Abraham ketika dia sudah mendapatkan Ishak, ada satu momen di mana Tuhan minta agar Ishak dikorbankan di Gunung Moria. Kita melihat bagaimana Abraham taat terhadap perintah Tuhan tersebut. Dia membawa Ishak bersama-sama dengan kedua bujangnya, tapi di satu jalan, di satu area, dia minta kedua bujangnya untuk menunggu di sana. Dan hanya Abraham dan Ishak yang naik ke gunung. Bapak Ibu, kita melihat bagaimana satu gejolak tentu saja dalam hati Abraham dan juga Ishak anaknya. Mengapa kok saya sudah lama menanti-nanti apa yang menjadi janji Tuhan, kok malah Tuhan minta untuk dikorbankan. Tapi inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana kita belajar iman Abraham benar-benar mantap dalam Tuhan. Demikian juga kita melihat Ishak, dia tidak melawan, dia tidak melakukan hal-hal yang memberontak terhadap apa yang diinginkan oleh ayahnya. Dan kalau kita membaca dalam Ibrani pasal 11, di mana satu dasar yang membuat Abraham dan Ishak bisa bersikap seperti itu tentu saja adalah mereka begitu beriman kepada Tuhan. Mereka begitu percaya kepada apa yang Tuhan sedang kerjakan. Bahkan dalam Ibrani 11 dikatakan Abraham percaya bahwa Tuhan sanggup membangkitkan mereka yang sudah mati, termasuk Ishak. Karena kita melihat bagaimana janji Tuhan bahwa keturunan Abrahamlah melalui Sarah itu, yaitu Ishak, yang akan menjadi penerus dari Abraham. Ini menjadi satu momen, satu titik di mana Tuhan benar-benar melihat iman Abraham yang tetap setia kepada dia. Dan ketika Ishak hendak dikorbankan, Abraham melihat ada di sana domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita kalau dalam posisi Abraham, tentu kita tidak mudah untuk meniru hal seperti ini dan tidak bisa sembarangan. Berbekal pengalaman, mendengarkan suara Tuhan, dan juga berbagai macam peristiwa yang dilewati oleh Abraham, dia begitu percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang menggenapi janjinya dalam kehidupan Abraham dan keluarganya. Bersyukur untuk setiap teladan iman yang diberikan Abraham kepada kita sekalian. Kita berlanjut di Kejadian pasal 23, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di sini kita melihat satu teks yang menyedihkan ya secara manusiawi, yaitu Sarah mati dan dikuburkan. Kita lihat bersama-sama dalam Kejadian pasal 23, mulai dari ayat 1. Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu." Bani Het menjawab Abraham, "Dengarlah kepada kami, tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami.
Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu. Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Zohar, supaya ia memberikan kepadaku gua Makpela miliknya itu, yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh, untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu. Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het. Maka jawab Efron orang Het itu kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Tidak tuanku, dengarkanlah. Aku, ladang itu kuberikan kepadamu dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu di depan mata orang-orang sebangsaku. Kuberikan itu kepadamu, kuburkanlah istrimu yang mati itu. Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu, serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka, sesungguhnya jika engkau suka, dengarkanlah aku. Aku membayar harga ladang itu. Terimalah itu daripadaku, supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati di sana. Jawab Efron kepada Abraham, Tuanku, dengarkanlah aku, sebidang tanah dengan harga 400 sikal perak. Apakah artinya itu bagi kita? Kuburkan sajalah istrimu yang mati itu. Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnya lah perak untuk Efron sebanyak yang dimintanya, dengan didengar oleh Bani Het itu, 400 sikal perak seperti yang berlaku di antara para saudagar. Demikianlah ladang Efron yang letaknya di Makpela di sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang di sana, serta segala pohon yang di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya, diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian. Di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Makpela itu di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Amin. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Kita dalam 2 kali pelajaran terakhir Bapak Ibu, kembali kita mendengar ada nama-nama. Kalau dalam pelajaran yang sebelumnya kita mendengar nama Gunung Moria. Kemudian saat ini kita mendengar nama Gua Makpela. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah tempat-tempat bersejarah di mana yang pertama di Gunung Moria dikatakan di sana Ishak hendak dikorbankan ya. Tetapi Tuhan melihat iman Abraham, kemudian yang menjadi korban pada akhirnya adalah domba jantan. Kemudian saat ini kita membaca Gua Makpela, tempat di mana Sarah istri Abraham dikuburkan. Kepergian seorang yang dikasihi, seorang yang dicintai itu membawa satu kesedihan yang cukup mendalam. Kalau kita berpasangan sudah sekian lama, ada yang mungkin baru 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, dan lain sebagainya Bapak Ibu, dan kita tetap setia dengan pasangan kita, tentu akan sangat terasa gimana ketika kita tidak lagi bersama-sama dengan pasangan kita. Terlebih kita melihat bagaimana seorang Sarah ini dikatakan bersama-sama Abraham memiliki pergumulan di mana mereka belum punya keturunan. Sampai kemudian Tuhan menggenapi janjinya kepada Abraham dan Sarah. Tuhan memperhatikan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu banyak hal, banyak peristiwa, banyak pergumulan yang mereka lewati bersama. Dan saat Sarah di umur 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah, sudah Tuhan cukupkan, Sarah kembali kepada Tuhan, Sarah dipanggil Tuhan.
Matilah Sarah di Kiriat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Abraham datang meratapi dan menangisinya. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang namanya kehilangan itu tidak bisa dihindarkan. Ada satu keniscayaan, artinya pasti terjadi. Kehilangan barang misalnya, kita bisa mungkin sedih sebentar, kemudian ada barang pengganti dan lain sebagainya. Kehilangan orang yang dikasihi manusia Bapak Ibu tentu akan membuat satu kesedihan dan satu rasa yang mendalam, ya, rasa yang tidak mudah untuk kemudian kita pulih kembali dengan cepat. Demikian juga dengan Abraham, bagaimana dia datang meratapi dan menangisi istrinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan katakan manusia ada batas kehidupannya. Sehingga dalam segala apapun yang terjadi, kita belajar untuk melihat semua dari kacamata kehendak Tuhan, apa yang sedang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Abraham, Bapak Ibu Saudara sekalian, sesudah dia meratapi dan menangisi Sarah istrinya, bangkit meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antaramu, berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu." Status dari Abraham adalah orang asing dan pendatang. Kalau kita baca sebelumnya, dia datang dari tanah yang jauh, ya, dari Ur Kasdim, tanah leluhur. Kemudian kita melihat dalam satu perjalanan dia singgah lagi di tempat lain, hingga akhirnya kita melihat di tanah Kanaan ini, di tanah Hebron, yaitu di Hebron, di Kiriat Arba, Sarah meninggal. Apa yang harus dilakukan? Abraham tidak kemudian kembali ke tanah leluhurnya. Tentu di waktu itu juga tidak dimungkinkan, ya, kecuali orang yang mungkin sangat luar biasa kaya dengan eh, jarak juga yang sangat jauh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kondisi mayat ketika dibawa, kalau harus dibawa dan lain sebagainya. Maka jalannya adalah dikuburkan di tempat di mana dia meninggal. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu. Berapa banyak dari kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, dilahirkan di mana? Kita kalau punya saudara meninggal, keluarga meninggal, dia dilahirkan di mana? Meninggalnya di mana? Dia harus dikuburkan di tempat dia bukan dilahirkan atau bukan di tanah kelahirannya. Para perantau, para pendatang, Bapak Ibu mengalami hal ini. Tentu kesedihan yang sangat mendalam bagi keluarga, di mana dia harus meninggal di tanah rantau dan kemudian dikuburkan di sana. Nah, akhirnya kita melihat mereka bersepakat dengan Efron, ya. Abraham bersepakat dengan Efron bin Sohar sehingga diberikan gua Mahpelah. Maka ada juga kompleks kuburan, ya, bernama Mahpelah yang terletak di ujung ladang. Kemudian setelah transaksi dengan harga 400 sikal perak, mereka kemudian bersepakat hingga akhirnya ladang Efron beserta gua yang ada di sana di ujung ladang itu diberikan kepada Abraham, menjadi milik Abraham. Sehingga Sarah bisa dikuburkan di sana. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang sudah meninggal tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Betul, ya. Yang hidup itulah yang kemudian bertanggung jawab mengurus, entah itu keluarga dan lain sebagainya. Ada orang-orang dari zaman dulu mungkin mereka sudah berpikir tentang kematian. Mereka sudah mengatur di mana saya mau dikuburkan, petinya sudah disediakan, dananya dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain ada orang-orang yang tidak atau belum mempersiapkan hal itu, sehingga ia tidak bisa apa-apa. Orang yang hiduplah, keluarganya, entah siapa, yang bertanggung jawab dan akhirnya memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum atau almarhumah. Dan melihat ini Bapak Ibu, bagaimana Abraham ingin memberikan yang terbaik kepada istrinya, bukan hanya semasa dia hidup, tapi juga
ketika sudah meninggal, maka dibelilah ladang Efron itu beserta gua yang ada di ujung ladang itu. Abraham mengurus semua ini dengan baik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia seorang laki-laki, suami yang bertanggung jawab kepada istrinya, bukan hanya semasa hidup sampai mati. Bapak Ibu, kita dalam hidup ini pun sebagai orang percaya, dikatakan bahwa kita juga adalah pendatang di dunia ini. Kita adalah pendatang yang Bapak Ibu Saudara sekalian suatu saat akan kembali kepada pencipta kita. Kita hidup sebagai pendatang di dunia ini. Kita akan kembali nanti ketika sudah saatnya kepada pencipta kita. Di Mazmur 39 ayat 13, dengarkanlah doaku ya Tuhan dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Ya. Kemudian di Ibrani 11 ayat yang ke-13, di sana dikatakan, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya. Dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, para saksi iman menyadari mereka juga adalah pendatang di bumi ini. Bukan sekedar pendatang secara domisili di dunia ini, Bapak Ibu, di daerah mana. Tapi kita sejatinya berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Sebabnya dalam hidup ini pun ada hal-hal yang perlu kita sadari bahwa mari kita hidup sebagai pendatang di dunia ini dengan satu sikap ingat selalu kepada Tuhan. Bahwa suatu saat kita akan kembali kepada Tuhan pencipta kita. Kita tidak akan selama-lamanya ada di dunia ini. Merasa bahwa saya akan selama-lamanya tinggal di dunia ini, saya akan meraih semuanya di dunia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada saatnya kita akan kembali kepada Tuhan. Kembali kepada pencipta kita. Maka biarlah kisah Abraham dan Sarah ini Bapak Ibu Saudara sekalian, di satu sisi ada kesedihan, di satu sisi secara manusiawi kita pasti akan mengalami kehilangan. Di sisi lain kita percaya bahwa sejatinya tempat kita ada di sorga bersama dengan Bapa Surgawi. Dan kita bisa ke sana ketika kita percaya dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi imam agung, imam besar agung dalam kehidupan kita. Bagaimana ketika kita akan mati di dunia ini Bapak Ibu? Sebagai orang percaya kita tidak bisa kemudian mengatur semuanya sesuai dengan kehendak kita, mau kita. Tapi ada saatnya di mana kita tidak bisa apa-apa. Kita meninggal, orang lain yang mengatur Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kita dikuburkan, seperti apa dan lain sebagainya. Yang bisa kita lakukan adalah mari setia kepada Tuhan, ingat pada Tuhan. Selalu hargai anugerah kasih karunia Tuhan. Kalau kita boleh hidup, diberikan kesempatan hidup artinya ada sesuatu yang Tuhan ingin kita kerjakan, yang Tuhan ingin kita lakukan sebelum Dia memanggil kita kembali. Kiranya Tuhan berkati setiap kita. Amin. Sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kami belajar bareng kejadian ini Tuhan. Biarlah kisah Abraham dan Sarah menjadi satu teladan bagi kami, bahwa Abraham menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab, bukan hanya masa Sarah hidup, tetapi juga sampai akhir hidup Sarah. Dan selalu ingatkan kami bahwa kami ini pendatang Tuhan dalam dunia ini, di bumi ini, dan bahwa suatu saat kami akan kembali kepadamu. Dan biarlah kami mengiring Engkau, setia mengiring Engkau sampai pada akhirnya. Berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu dimanapun berada, dalam apapun yang menjadi pergumulan kami, Engkau yang menolong. Kami bersyukur, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.